Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, mukminin wa mukminat rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini boleh dikatakan tinggal sisa, saudara-saudara. Artinya sisa hidup. Yang namanya sisa biasakan jumlahnya tidak begitu amat banyak, karena tidak banyak antara perjalanan hidup yang telah kita lewati, perjalanan hidup yang telah kita jalani. Jikalau dibandingkan dengan kesempatan hidup kita sekarang ini dan hari-hari yang akan datang yang akan kita jalani, memang tidak begitu amat banyak. Kalau hari-hari yang telah kita lewati, sudah tentu kita mengetahui jumlah bilangannya. Sedangkan hari-hari yang akan kita jalani adalah misteri, karena kita tidak tahu usia kita apa hari ini beres, apakah esok hari, bulan depan, atau tahun yang akan datang. Tidak ada kemampuan kita untuk mengetahui kapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan di tahun ini Allah telah menghantarkan usia kita di atas 30 tahun misalnya, 40 tahun atau 50 tahun, sedangkan gambaran usia umat baginda Rasul di akhir zaman, kata Rasul, akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yazudu dzalik. Kisaran usia umatku di akhir zaman, kata Rasul, antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melewatinya. 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun tentu sudah sulit kita temukan di zaman sekarang ini. Walaupun ada, tentu kondisi fisiknya dan kesehatannya sudah melemah, hadirin. Artinya apa? Artinya bahwa perjalanan kehidupan ini begitu amat singkat dan dibatasi oleh perjalanan iringan waktu. Sebagai manusia yang berpikir dan berakal, ciri orang yang beriman, tentu kita harus memahami konsep sebuah arti makna kehidupan. Dari mana kita berasal, sedang di mana kita sekarang, dan kemana kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang sukses dalam pandangan Quran bukanlah manusia yang hanya berhasil dan tercapainya agenda-agenda duniawi yang memiliki sifat sementara dan tidak abadi. Ingin punya pasangan hidup tercapai di dunia, ingin memiliki rumah mewah dan megah tercapai hanya di dunia, ingin memiliki mobil terbaru tercapai di dunia, ingin memiliki rumah mewah, mobil megah tercapai hanya di dunia. Manusia yang sukses adalah manusia yang mampu mensinkronkan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat, kesuksesan dunia ini dan kesuksesan akhirat. Bukankah setiap saat kita berdoa, hampir setiap hari mengangkatkan tangan, munajat, bersimpul berdoa di hadapan Allah dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Hampir setiap waktu kita minta kepada Allah akan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, tentu dalam hal ini golongan manusia terbagi menjadi 4 golongan besar. Golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Seseorang yang hidupnya bahagia di dunia tetapi sengsara di akhiratnya. Golongan manusia semacam ini adalah manusia yang hanya mengutamakan kehidupan dunianya tetapi melupakan bekal kehidupan akhiratnya. Orang semacam ini dalam Quran disebut orang golongan yang lalai. Ia habiskan waktu, pikiran, bahkan tenaga untuk mencapai kesenangan dunia, berlomba-lomba, bermegah-megahan dengan gaya hidup modern, peras keringat banting tulang dengan harapan tercapainya sebuah impian dan hayalan. Ia kejar kesenangan dunia, tapi ia lupakan bekal untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang kedua, sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Seseorang yang susah di dunia dalam kehidupannya tetapi bahagia di akhirat. Dalam kehidupan di dunia ini bahwa Allah ciptakan serba berpasang-pasangan. Ada yang kuat, pasti ada yang lemah, benar. Ada yang sukses, juga ada yang gagal. Ada yang bahagia, juga ada tidak sedikit orang yang menderita. Gagal di dunia bukan arti gagal di akhirat. Susah di dunia bukan artinya harus susah di akhirat. Susah di dunia bukan artinya tidak ada harapan seseorang bahagia di akhirat. Lebih-lebih dalam kehidupan, dilihat dari kemampuan ekonomi, ada si kaya juga ada si miskin. Tapi yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa setiap sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini ada batasnya. Bahagia ada batasnya, cantik ada batasnya, jabatan ada batasnya, benar. Umur ada batasnya, bahkan susah pun ada batasnya. Dengan logika lebih baik susah sementara di dunia tetapi bahagia di akhirat selama-lamanya daripada bahagia di dunia sementara tapi susah di akhirat, atau lebih baik bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mau yang mana ibu bapak? Golongan yang kedua ini di dalam Quran disebut minas sabirin, yaitu golongan orang-orang yang sabar. Di dalam kitab Nasail Ibad, pengertian sabar itu adalah tarkul sakwa min alamil balwa. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan orang yang kedua ini adalah golongan orang yang rela dan ikhlas dengan keadaan hidup yang dia terima, walaupun sudah maksimal dalam berusaha, maksimal dalam berserah diri segala kehidupannya kepada Allah. Walaupun ia miskin tapi ia masih mampu solat. Walaupun ia susah ia tidak korupsi. Walaupun ia mepet tapi tidak nyopet. Walaupun ia terhina di pandang mata manusia tapi tidak hina di pandangan Allah. Ia miskin secara fisik tapi kaya secara batin. Ia susah secara fisik tapi bahagia secara batin. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Lalu yang ketiga dari 4 golongan itu, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Susah di dunia, susah di akhirat. Manusia semacam ini adalah golongan orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Di dunia saja hidupnya sudah menderita, apalagi di akhirat. Orang yang tidak bersyukur adalah golongan orang yang selalu menganggap kecil nikmat yang ada pada dirinya, tapi memandang nikmat besar pada orang lain.
memandang besar nikmat yang ada pada orang lain, maka tidak akan cukup rasanya nikmat yang ia miliki sebesar apapun. Lalu yang terakhir, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Golongan yang terakhir ini adalah golongan orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh dan selalu bersyukur di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur dan dijadikan orang-orang yang istiqomah dan qanaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.